Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi santriwan dan santriwati kelas 7 SMP IT Bina Insani. Kaifa halukum? Alhamdulillah, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik, kemudian bisa mengerjakan ibadah dengan baik. Melalui video pembelajaran ini, Ustadz berharap kalian bisa menerima materi yang disampaikan oleh Ustadz, kemudian bisa belajar dengan baik dan lancar. Pada pekan kemarin kita sudah membahas tentang interaksi antar ruang. Kemudian pada pekan ketiga ini kita akan membahas tentang kondisi geografis Indonesia. Anak-anakku sekalian, kita sebagai warga Indonesia seharusnya tahu bagaimana kondisi geografis Indonesia ini. Kita harus tahu berapa sih luas negara Indonesia, kemudian batasan-batasan apa saja sih negara Indonesia itu, atau batas negara Indonesia itu apa saja gitu. Baik anak-anak, yang pertama kita akan membahas tentang luas Indonesia. Luas Indonesia ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu luas lautan dan luas daratan. Kenapa bisa dibagi menjadi dua bagian? Karena kita tahu negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari daratan dan lautan. Menurut Badan Informasi Geospasial atau yang disingkat menjadi BIG, luas daratan Indonesia yaitu 1.922.570 km persegi. Kemudian wilayah lautan atau perairan Indonesia yaitu seluas 3.257.483 km persegi. Dari data di atas dapat diketahui bahwasannya Indonesia dominan lautnya atau perairannya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang letak Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas tentang letak wilayah Indonesia, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu batas-batas wilayah negara Indonesia. Nah, ini kita yang pertama yaitu batas negara Indonesia bagian utara. Nah, ini misalnya nih, ini misalnya Indonesia. Nah, ini di sebelah utaranya sini. Negara Indonesia pada bagian utara berbatasan dengan negara Malaysia, kemudian negara Tiongkok dan Laut Cina Selatan. Kemudian di bagian selatannya atau di sebelah sininya, Indonesia berbatasan dengan benua Australia, Laut Timur, dan Samudra Hindia. Kemudian di sebelah barat, negara Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Kemudian yang terakhir, negara Indonesia berbatas pada wilayah timur atau bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Paham kan anak-anak bagaimana batas negara Indonesia? Santriwan dan santriwati kelas 7 SMP IT Bina Insani, selanjutnya kita akan membahas tentang letak wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia ini dibagi menjadi
tiga, yaitu letak astronomis, kemudian letak geografis, dan yang terakhir yaitu letak geologis. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang letak astronomi Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan letak astronomi itu? Letak astronomi suatu wilayah atau suatu negara adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kemudian secara astronomis Indonesia terletak di antara letak astronomis Indonesia yaitu berada di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 6 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Kemudian apa saja sih dampak dari letak astronomi Indonesia? Nah, dampak Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai dengan 6 derajat lintang selatan menyebabkan Indonesia termasuk dalam negara beriklim tropis. Kemudian dampak dari Indonesia berada pada 90 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur adalah menyebabkan terjadinya pembagian waktu di wilayah Indonesia. Nah, ini menyebabkan iklim tropis. Nah, sudah kita ketahui bahwasannya Indonesia itu terbagi menjadi 3 waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, kemudian waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Masing-masing dari pembagian waktu tersebut yaitu berselisih 1 jam. Kemudian yang kedua, letak wilayah Indonesia berdasarkan letak geografis. Apa sih yang dimaksud dengan letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi atau kenyataan sebenarnya negara tersebut di permukaan bumi itu di bagian mana gitu. Kemudian secara geografis Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Nah, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Benua apa? Yaitu Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Kemudian Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian apa saja sih dampak Indonesia ini terletak di antara 2 benua dan 2 samudra? Nah, dampak Indonesia berada
di antara dua benua dan dua samudra, yaitu menyebabkan adanya penyebaran budaya dan perekonomian masyarakat. Misalnya saja nih, ada negara gitu atau ada orang dari wilayah Cina kemudian datang ke Indonesia. Nah, orang Cina tersebut memberikan atau bertukar budaya antara budaya Cina dan budaya Indonesia. Kemudian yang dampak dua samudra yaitu berdampak terhadap perekonomian rakyat. Nah, misalnya nih, ada negara Eropa mau ke Australia atau mau ke negara lain gitu yang melalui jalur perdagangan Indonesia. Misalnya nih, mereka tertarik terhadap suatu produk Indonesia, maka akan meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas tentang letak geologis Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan letak geologis? Letak geologis adalah letak suatu wilayah negara berdasarkan struktur bumi atau struktur tanah. Nah, secara geologis Indonesia terletak di antara dua jalur pegunungan dan 3 lempeng. Nah, 2 jalur pegunungan dan 3 lempeng. Pegunungan apa saja yang melalui atau di antara Indonesia, yaitu Sirkum Pasifik dengan Sirkum Mediterania. Terus kemudian dampak apa sih adanya ini 2 jalur pegunungan, yaitu dengan adanya 2 jalur pegunungan menyebabkan Indonesia memiliki banyak pegunungan berapi yang kaya akan mineral. Nah, itu dampak positifnya. Dengan adanya 2 jalur pegunungan, maka Indonesia terdapat banyak pegunungan yang kaya akan mineral. Kemudian 3 lempeng itu yaitu pertama lempeng Indo-Australia, kemudian yang kedua lempeng Pasifik, yang ketiga lempeng Eurasia. Dengan adanya 3 lempeng ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang rawan gempa dan bisa menimbulkan banyak pegunungan yang kaya akan mineral yang banyak. Kenapa kok Indonesia termasuk negara yang rawan gempa? Karena ketiga lempeng tersebut masih aktif bergerak. Nah, secara umum atau kesimpulannya, letak Indonesia secara astronomis, kemudian secara geografis dan geologis dapat menimbulkan dampak sosial budaya dan dampak secara fisik. Anak-anakku sekalian kelas 7, demikian yang dapat Ustadz sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.